Kembali ke para jamaah untuk bisa mengajukan pertanyaan. Saya ke Pak Bibit terlebih dahulu ya. Salah satu jamaah insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Randy Tanjung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibit Setiawan dari Jamaah Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin, tuan rumah Pak Habib. Habib dan Ustadz, belakangan ini viral dua kata yang cukup populer, yaitu pinjol, pinjaman online, dan mirip-mirip namanya judol, judi online. Dua-duanya meresahkan masyarakat. Bahkan tidak sedikit para petinggi, bahkan anggota DPR pun terimbas dengan dua istilah ini, pinjol maupun judol. Apalagi judol, sangat populer belakangan ini. Pertanyaan saya, adakah konsep Islam yang kira-kira mampu untuk membendungnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau bisa ditekankan lagi bukan hanya membendung tapi memberantas begitu ya. Silakan Ustadz Randy Tanjung. Ya, baik. Terima kasih Bapak, pertanyaannya sangat bagus ya. Fenomena saat sekarang ini memang dengan maraknya judi online juga, maka mereka pun sama Pak, ketika kalah, ini banyak nih jamaah kita yang, oknum jamaah kita yang cerita kepada kita, curhat, ya kan, Ustadz saya masuk karena judi online. Kenapa? Emang setiap saya megang HP, lagi baca-baca artikel, ternyata muncul tawaran-tawaran seperti itu, entah tawaran dari pinjol ataupun judi online tuh, macam-macam dia muncul itu berupa iklan dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan dengan hanya mengklik ataupun dengan memencet satu tombol saja dalam sekian detik atau sekian menit adanya keuntungan-keuntungan di sana. Akhirnya penasaran dan nyoba. Akhirnya pertama kali nyoba dia bilang selalu menang, selalu sukses. Tapi belakangan setelah saya menang banyak, semakin ketagihan dan semakin ketagihan, maka setelah itu timbullah yang namanya keinginan main lagi, sehingga sampai habis keuntungannya, bahkan sampai modalnya pun ikut habis. Ketika modalnya habis, uang di rumah pun ikut habis, maka terpikirlah bagaimana cara dendamnya. Dendam untuk mengalahkan mesin itu. Dendam untuk mengalahkan judi itu dengan pinjaman online. Kenapa dia ngambil langkah pinjaman online itu? Karena disangkanya adalah sesuatu yang mudah untuk meminjam. Dalam waktu 15 menit tadi telah disampaikan, cair dananya, akhirnya main kembali. Seperti itulah, maka ternyata terjerumuslah dalam hal demikian. Maka yang paling penting adalah dalam agama kita, yang paling penting adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana sih hukumnya ini. Agama kita telah mengatur bahwasanya judi online, pinjaman online sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita telah mengetahui ilmunya bahwa ini adalah diharamkan oleh Allah, maka hendaknya kita jauhi. Di samping itu didukung oleh pemerintah kita bahwasanya untuk memberantas judi-judi online ini, maka pemerintah punya kewajiban untuk memberantas judi online ini ataupun pinjol ini. Bukan berarti malah ikut bersama, ikut main judi online. Inilah yang sangat disayangkan oleh kita masyarakat. Betapa orang-orang yang kita menjadikan perwakilan di dalam kehidupan kita memberikan contoh yang tidak baik. Yang pertama Pak, konsepnya adalah kita harus tahu ilmunya bahwasanya ini diharamkan oleh Allah, maka kita jauhi. Yang kedua adalah stop yang namanya penggunaan HP ketika betul-betul itu tidak ada sesuatu yang manfaat. Ketika memang tidak ada manfaatnya ketika kita megang HP, maka stop penggunaan HP itu. Kita menjawab WA, sekedarnya saja kita jawab kepada teman kita yang WA kepada kita, setelah itu stop. Kemudian kita melihat YouTube juga demikian, carilah YouTube yang bermanfaat bagi kita. Jadikan HP kita ini justru untuk menebar syiar, menebar dakwah, menebar kebaikan. Jangan sampai
terlalu lama kita megang HP, bermunculan godaan-godaan itu, sementara itulah yang membuat kita ini masuk ke dalam ranah penjudian itu ataupun pinjaman online itu. Nah, setelah kita mengetahui, mengedukasi keluarga kita, mengedukasi anak-anak kita, mengedukasi teman-teman kita, jangan sampai kita masuk ke ranah haram itu. Dan kita harus juga memikirkan mana yang lebih utama, mana yang lebih kita dahulukan untuk kita beli, Pak. Kalau kita mengetahui mana kebutuhan yang paling utama, mana yang kita inginkan, maka itulah yang akan membawa dampak yang baik bagi kita. Oh, saya mah nggak perlulah ganti HP, ini aja udah cukup. Maka gaya hidup ini yang bagus, Pak. Maka gaya hidup konsumtif itu harus dihindari. Hedonis itu harus dihindari. Kenapa? Dia melihat temannya ganti HP, kepengen ganti HP. Kenapa? Kita melihat seseorang itu dari apa yang dia pegang saat sekarang ini. Bukan melihat dari seseorang itu dari bagaimana kehidupannya. Sekarang ini kita lebih melihat ketika dia bawa mobil yang mewah, ketika dia megang HP yang bagus, maka disebutlah, oh dia tuh orang kaya. Padahal ketika dilihat ternyata dia beli HP dengan pinjaman online. Ketika dia beli kendaraan dengan kredit, itulah pada dasarnya bukan orang kaya yang sesungguhnya, Pak. Padahal orang yang kaya adalah yang dapat makan hari ini sampai nanti malam, itu sudah disebut orang kaya, kata Rasulullah. Baik. Apatah lagi kita sudah berlebih seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Reni Tanjung. Kalau perlu nada deringnya dikhususkan, itu nada dering pinjol, jadi jangan sampai diangkat begitu ya. Baik, tapi perlu diketahui Ustaz Reni dan juga Ustaz Habibana dan juga Pak pemirsa, di balik ya, pinjol, banyaknya pinjol yang ilegal, ini masih ada juga pinjol yang legal, dan ini di bawah pengawasan OJK. Ada total 341 yang ilegal, namun ada 101 yang itu legal dan di bawah pengawasan OJK. Itu data per Juni 2024. Nah, tetaplah bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.